Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita melanjutkan materi di minggu 3 ya, yaitu tentang dasar desain grafis. Nah, di pertemuan ini yang akan kita bahas yaitu lanjutannya dari yang kemarin, unsur-unsur dasar desain grafis. Nah, yang sekarang yang akan kita bahas tentang bidang. Apa sih bidang? Nah, bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Misalkan tanda kotak, lingkar, segitiga, ya, ataupun segi empat. Bidang menempati ruang dua dimensi ataupun dwimatra, yaitu hanya memiliki dua ukuran, panjang dan lebar. Penggunaan unsur bidang dalam desain grafis gak hanya untuk mendefinisikan sebuah objek aja, tapi juga menambah daya tarik, layout ataupun tata letak ya, serta membantu mengkomunikasikan ide desain kepada audiens ataupun kepada orang yang akan mendesain. Nah, dalam bidang sendiri, bidang membagi menjadi dua ya, ada bidang geometris, kemudian juga ada bidang non-geometri. Nah, bidang non-geometris yaitu bidang yang teratur, yang dibuat secara matematis ya, memiliki sifat yang terstruktur dan pasti ya. Contohnya lingkaran, segitiga, persegi, wajik, dan yang lainnya. Nah, kalau bidang geometri yaitu bidang yang dibuat secara bebas ya, rupa bidang non-geometri, bisa berbentuk bidang organik ya, bidang yang dibatasi garis patah-patah ataupun bebas. Bidang tersebut bebas bidang gabungan antara lingkaran ataupun sudut, serta bidang maya seperti garis maya ya, contohnya itu ada di gambar. Itu sedikit tentang bidang. Nah, kemudian berikutnya adalah ilustrasi. Ilustrasi itu apa? Ilustrasi merupakan visualisasi dari sebuah tulisan, cerita ataupun suatu ide yang dilakukan dengan teknik drawing ataupun gambar ya. Ada fotografi, lukis, serta teknik seni rupa lainnya. Itu ilustrasi. Ilustrasi juga dapat dibuat menggunakan beberapa metode dalam proses pembuatannya. Nah, di sini ada yang pertama metode manual ya. Metode manual ya, yaitu sebuah metode pembuatan ilustrasi yang masih menggunakan alat-alat manual seperti pensil, buku, gambar ya, ataupun pen dan yang lainnya, yang diawali dari titik yang membentuk garis hingga akhirnya jadilah suatu ilustrasi ataupun gambar. Nah, kemudian metode digital. Metode digital ya, kalian sudah sering dengar yang namanya istilah digital. Adalah ilustrasi yang dibuat menggunakan komputer dengan berbagai aplikasi. Dengan sebuah aplikasi pengolahan gambar dengan bentuk vektor maupun bitmap. Dalam arti desainnya tidak menggunakan alat tulis ataupun alat gambar. Kita menggunakan sebuah aplikasi dalam sebuah menggambar. Metode digital tidak lagi membutuhkan alat gambar manual. Jadi tidak semanual karena dalam metode digital kita sudah mampu membuat ilustrasi dimulai dari tahap sketsa hingga selesai dengan tool yang sudah disediakan oleh software pengolah gambar. Nah, itu bedanya antara metode manual dan digital. Jadi kalau manual menggunakan alat ya seperti pensil ataupun menggunakan buku gambar, drawing yang mungkin pernah kalian lakukan.
Nah, sedangkan kalau metode digital menggunakan sebuah aplikasi ataupun software ya, yang memang di dalam aplikasi tersebut udah ada tool ataupun alat pembantunya dalam pembuatan ilustrasi. Bahkan di situ juga bisa bukan hanya ilustrasi, bisa menjadi sebuah gambar langsung ya ketika memang tahapannya sudah finish. Itu tentang ilustrasi. Nah, kemudian tipografi. Apa itu tipografi? Tipografi adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Mungkin kalau tipografi sering kalian lihat ya. Nah, tipografi seperti ini contohnya. Suatu gaya huruf ya, ataupun tata letak dalam memposisikan huruf sehingga bisa nyaman dalam membaca semaksimal mungkin ataupun gayanya. Mungkin kalian pernah, contohnya nih ada di sini bacaan Never Give Up ya, Your Dreams. Ini kategorinya tipografi yang memang gaya tulisan yang sering digunakan dalam media-media, baik itu kalau sekarang kata-kata ini baik itu dalam kaos ataupun dalam poster. Jadi bukan hanya bukan gambar, namun di sini huruf yang memang dengan penataan yang maksimal mungkin sehingga ada kenyamanan dalam membacanya. Nah, yang kemudian sini warna ya. Warna merupakan unsur ya yang nggak kalah penting dalam desain grafis. Jadi kalau warna jelas ketika tidak ada warna ya desain kita tidak bagus ya. Warna dapat memberi makna dan tema pada sebuah desain. Jadi warna itu berpengaruh karena warna sendiri mempunyai arti dalam sebuah desain, dalam sebuah karya, mempunyai arti sifat. Nah, unsur ini terbagi dalam dua kategori. Nah, yang itu warna yang timbul karena sinar, ya, ataupun RGB istilahnya situ. Dan warna yang dibuat dari unsur tinta ataupun CMYK. Ya. Nah, untuk mendapatkan hasil karya yang menarik, pemilihan warna nggak boleh asal ataupun nggak boleh sembarang. Biasanya, para desain akan membuat color palette ataupun sekumpulan warna yang dipadukan sehingga menghasilkan kombinasi warna yang unik ataupun menarik. Jadi sebelum digunakan pasti itu akan dicoba dulu. Selain itu, ukuran pemberian warna juga harus sesuai takaran. Pemberian warna yang terlalu banyak ataupun variatif pada desain justru akan terkesan norak. Ya. Jadi memang harus disesuaikan. Nah, kategori warna jangan lupa ada dua ya, ada RGB, juga ada CMYK. Kemudian ada lagi tekstur. Nah, tekstur merupakan visualisasi ya dari permukaan suatu objek yang dapat dinilai dengan cara dilihat ataupun diraba. Contohnya corak ya dari suatu permukaan benda. Mungkin kalian ketika meraba ataupun melihat coraknya mempunyai tekstur ataupun dasarnya. Ada yang halus, ada yang kasar ataupun lembut, licin, bahkan berpori. Dan juga ada mengkilat dan sebagainya. Jadi tekstur itu bermacam-macam. Nah, penggunaan tekstur dapat menambah dimensi dan juga memperkaya sebuah layout ataupun sebuah desain. Sehingga objek jadi lebih hidup. Selain itu, tekstur juga bisa membawa audiens supaya lebih mendapatkan feel ya ataupun rasa ataupun emosi tertentu dalam sebuah desain.
Jadi ketika dalam sebuah tekstur tersebut ada jenisnya, baik itu kasar, halus, ataupun berpori, ya, ini karakter, itu akan ada suatu rasa sendiri ya oleh pembuatnya. Tekstur juga dapat dibedakan menjadi dua. Ada apa aja? Yaitu ada tekstur visual dan tekstur taktil. Nah, kita lihat tekstur visual itu apa? Tekstur visual, tekstur yang bisa dirasakan langsung oleh penglihatan, dalam arti terlihat. Sedangkan kalau tekstur taktil adalah tekstur yang nggak bisa dirasakan dengan penglihatan dan perabaan. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Kita lanjut minggu yang akan datang. Terima kasih, tolong dicatat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.